Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 12 MIPA 4 dan 5. Pada kali ini kita pertemuan kembali untuk pelajaran biologi ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang metabolisme ya. Kemarin kita membahas tentang metabolisme sel. Pengertiannya, suatu reaksi kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau reaksi biokimia. Kemudian macam prosesnya kemarin masih ingat ada 3 ya. 1 ada enzim, 2 katabolisme. Kemarin yang udah kita bahas katabolisme. Kemudian sekarang yang ketiga adalah anabolisme. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas anabolisme. Sekarang anabolisme itu adalah proses pembentukan senyawa organik. Kalau katabolisme kan itu pembongkaran senyawa organik menjadi anorganik untuk menghasilkan energi. Nah, kalau anabolisme proses pembentukannya senyawa organik dari anorganik. Macamnya ada 2 ya. Pembentukannya itu 1, fotosintesis ya. Fotosintesis ini pembentukan senyawa organik memerlukan bantuan energi berasal dari matahari. Jadi untuk membentuk senyawa organik itu memerlukan bantuan energi. Kalau fotosintesis, jadi energinya berasal dari sinar atau foto. Sedangkan kemosintesis itu pembentukan senyawa organik jadi berasal dari proses reaksi kimia. Reaksi kimia itu nanti menghasilkan energi digunakan untuk membuat senyawa organik ya. Jadi kalau skematisnya, gitu misalkan senyawa anorganik yang kecil-kecil, senyawanya kecil dengan bantuan energi, baik ini dari cahaya, energinya dari matahari atau dari kimia, akan membentuk molekul besar. Skematisnya seperti itu ya. Kemudian sekarang kita satu persatu bahas. Yang pertama tentang fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses kimia untuk pembentukan senyawa karbohidrat. Karbohidrat itu termasuk senyawa organik ya, dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis itu di kloroplas. Jadi semua tumbuhan yang mempunyai klorofil atau kloroplas itu bisa melakukan fotosintesis ya. Kloroplas ini biasanya ada di daun ya, atau di bagian tubuh yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Nah, bagian-bagiannya ini dulu di kelas 11 sudah kita bahas tentang organel ya. Ini ada organel itu namanya kloroplas. Nah, kloroplas itu ada bagian-bagiannya, ada membran dalam, membran luar. Ini ada tilakoid. Ini tumpuk-tumpukan yang kayak piring ini namanya tilakoid ya. Kemudian satu tumpuk namanya grana atau granum, itu satu tumpuk. Tumpuknya terdiri tilakoid gitu ya. Kemudian di sini ada stroma. Stroma itu ruangan yang isi cairan. Ini antara tumpukan grana ini ada ruangan isi cairan, ini namanya stroma. Fotosintesis itu berlangsung di kloroplas ini ya. Nanti ada 2 macam reaksi terang dan reaksi terang dan reaksi gelap ya, terjadi nanti ini di stroma, ini di tilakoid ya. Kemudian sekarang pada umumnya rumus kimia reaksinya itu 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6, ini glukosa ditambah akan menghasilkan O2 ya, 6O2. Ya, tahap fotosintesis ada 2, tahap terang dan tahap gelap. Oke, sekarang kita satu persatu. Tahap terang atau light reaction atau reaksi Hill berlangsung pada tilakoid. Masih ingat tadi di tilakoid ya. Tilakoid ini berarti ini tempat terjadinya reaksi terang ya. Kalau nanti yang reaksi gelapnya di stroma, tempat terjadi di tilakoid. Nah, untuk melakukan reaksi terang itu memerlukan 1H2O atau air, 2 NADP ya. NADP ini
nanti dihasilkan di reaksi gelap ya nanti dilanjutkan. Kemudian pigmen fotosintetik. Macam pigmen fotosintetik ada 3. Klorofil A disebut dengan fotosistem atau fotosistem 700 atau nanti dalam skema disebut dengan istilah P700. Ya, artinya P itu adalah fotosistem 700 itu panjang gelombangnya 700 ya. Kemudian klorofil B disebut dengan fotosistem 2 atau fotosistem 680 atau disingkat nanti P680. Nah, itu artinya kalau P680 itu berarti klorofil B, sedangkan kalau P700 berarti klorofil A. Kemudian ada yang ketiga, karotenoid disebut juga dengan pigmen antena, terdiri dari karotin dan xanthofil. Ini pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Oke, prosesnya bagaimana reaksi terang itu prosesnya? Ada 2 macam, ada 2 tahap atau 2 macam proses tahapnya. Satu siklus non siklik ya. Siklus non siklik artinya siklus tidak bersiklus ya, tidak berulang. Itu terjadi bila kita buka aja. Nah, ini skemanya ya. Ini ada P680 dan ada P700. Yang non siklik itu terjadi seperti ini ya. P700 menerima cahaya ini dari sini langsung ke P700 ya. Kemudian elektronnya akan tereksitasi sehingga elektronnya lepas. Dari P700 diterima oleh ferredoksin atau akseptor primer. Nah, nanti kalau kena cahaya matahari, ya elektronnya akan lepas. Ini akan lepas keluar elektron akan diterima oleh primer akseptor. Ya, tadi primer akseptor namanya ferredoksin. Ya, ferredoksin. Nah, ini akan diterima oleh ini. Setelah itu ferredoksin akan memberi elektronnya pada NADP sehingga terreduksi menjadi NADPH. Nah, ini elektronnya dikasihkan NADP. NADP plus H. Nah, ini akan menjadi ditambah 2E akan menjadi NADPH. Nah, ini nanti NADPH difungsikan nanti untuk masuk ke siklus gelap ya. Kemudian karena P700 kehilangan elektron, dia memperoleh gantinya ini. Nah, ini kan tadi elektronnya kan lari ke sana. Berarti ini nanti elektronnya tidak seimbang. Maka dia akan diberi oleh P680 akan juga ke sini. Karena dia elektronnya tadi tidak balik lagi, maka disebut dengan non siklik gitu ya. Bila P680 cahaya, elektronnya teraksitasi sehingga lepas dan diterima oleh akseptor primer. Ini juga gitu. Ini tadi kok bisa dapat elektron dari mana? P680 kalau kena sinar matahari juga elektronnya akan lepas. Elektronnya berjalan dari primer ke sitokrom. Nah, sini pergi ke sini ke primer ya, ke sitokrom. Elektron berjalan dari primer ke sitokrom. Saat elektron berpindah ke sitron P700 dilepas energi yang digunakan untuk membentuk ATP. Nah, ini tadi ini elektronnya ke sini, nanti ketika ini masuk ke tempatnya P700 akan menghasilkan ATP ya. P680 yang kehilangan elektron memperoleh ganti dari proses fotolisis. Nah, ini H2O, fotolisis itu pemecahan H2O, air H2O akan kena sinar akan terurai menjadi setengah O2 plus 2 plus. Dua elektronnya akan masuk ke P680. Nah, nanti O2-nya ini akan lepas ke udara. Sedangkan ATP tadi akan digunakan untuk siklus gelap ya, atau siklus gelap nanti reaksi-reaksi gelap. Jadi nanti dalam reaksi terang itu akan menghasilkan 3 ATP, NADPH dan O2. Nah, O2-nya nanti akan dilempar ke udara, sedangkan ATP sama NADPH-nya masuk ke reaksi terang, reaksi gelap. Sedangkan yang siklus B yang kedua itu siklus siklik bermula dari P700 menerima cahaya tadi ya, elektronnya kan lepas, dikirim ke
ferredoxin, tetapi tidak diberikan ke NADP, melainkan ke sitokrom. Lalu kembali ke P700 lagi. Saat elektron berjalan ke sitokrom P700 dihasilkan energi. Nah, seperti ini ya. Nanti akan masuk ke sini ke ferredoxin ya, tadi ke ferredoxin, terus ke sitokrom. Nah, sitokrom ini menghasilkan ATP, terus ini tidak ke sana, ini kembali lagi nanti elektronnya kembali ke P700 lagi karena dia elektronnya itu muter. Nah, ini namanya disebut dengan siklus siklik begitu ya. Hasil dari reaksi terang tadi seperti yang saya sampaikan, jadi hasilnya itu ada 3, 1 NADPH, 2 ATP, yang ketiga oksigen. Sedangkan yang oksigen dibebaskan ke udara. Sedangkan yang 1 dan 2 ini NADPH dan ATP itu bahan untuk terlaksananya reaksi gelap. Ya. Oke, sekarang kita lihat videonya agar lebih jelas. Halo kawan murid, kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada salah ini ya. Videonya reaksi gelap. Oke, dilanjut. Oke, kita lanjutkan ke reaksi gelap. Reaksi gelap yang kedua atau dark reaction atau siklus Kelvin ya, atau disebut Kelvin-Benson ya, tidak memerlukan cahaya. Proses terjadinya pada stroma. Stroma tadi di kloroplas tadi ada cairannya tadi ya, itu namanya stroma. Kemudian memerlukan bahan yang dibentuk pada reaksi terang. Tadi di reaksi terang akan menghasilkan NADPH plus ATP. Kemudian CO2 dari udara. Kemudian reaksinya dimulai dari CO2 yang dari udara ditangkap oleh RDP atau ribonukleasa difosfat. Dan pada akhirnya nanti siklusnya akan terbentuk PGAL atau phosphoglyceraldehyde. Nanti PGAL phosphoglyceraldehyde ini akan diubah menjadi glukosa. Jadi akhir dari reaksi gelap nanti adalah glukosa. Kita lihat ini ya siklusnya. Ini kan ini CO2 dari udara ditangkap oleh RUBP ya, ditangkap oleh RUBP atau RDP ya. Ribonukleat difosfat acid ditangkap menjadi PGA ya. PGA 3 PGA. Nah, ini ada C-nya 3 ya, ada P-nya di nomor 3, P-nya nempel di nomor 3. Kemudian PGA akan berubah nanti menjadi 6G3P. 6G3P penggesaran ini akan menghasilkan memerlukan 6 ATP, kemudian memerlukan 6 NADPH yang berasal dari reaksi terang tadi ya, yang kita bahas di awal tadi. Nanti dari 6G3P akan berubah menjadi 5G3P dengan melepaskan 1 fosfat akan menjadi G3P. G3P ini nanti akan direaksikan, akan diubah menjadi glukosa. Kemudian 5G3P akan diubah menjadi RUBP lagi dengan memerlukan 3 ATP menjadi 3 ADP. Kembali lagi ke RUBP. Oke, itu singkatnya. Coba kita lihat ini videonya. Halo kawan murid, kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu. Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang terlebih dahulu ya,
supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat, atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan sick carbon intermediate, yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas, sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa, yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi gelap fotosintesis. Selanjutnya, Oke, itu tadi ya reaksi gelap, mudah-mudahan lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan ke kemosintesis. Jadi untuk fotosintesis sudah selesai tadi. Sekarang kita masuk ke kemosintesis. Kemosintesis tadi kan anabolisme ada 2. Satu fotosintesis, proses pembentukan senyawa organik dengan pembentukan bantuan energi cahaya. Sedangkan untuk kemosintesis
memerlukan bantuan energi dari reaksi kimia, atau di sini disebut dengan cara pengoksidasian atau pemecahan senyawa kimia. Kemosintesis dapat kita temukan dalam, misalkan ini ada pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur. Bakteri sulfur contohnya itu Bacillus dan Brachiotoa. Kemudian yang kedua, pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit, contohnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus, Nitrobacter. Kemudian reaksi pembentukannya, contohnya ini Nitrosomonas sama Nitrosococcus ya. Nitrosomonas sama Nitrosococcus berarti ini bakteri nitrit ya. NH4 2 kali CO3 tambah 3O2 akan menghasilkan 2HNO2 atau nitrit ya, plus CO2 plus 3H2 plus energi. Nah, ini akan menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan untuk membuat sintesa atau membuat senyawa organik. Atau misalkan ini si Nitrosomonas sama Nitrococcus, NH3 amonia akan reaksi dengan 3O2 akan menjadi nitrit, HNO2 plus 3H2 atau plus energi ya. Energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik ya. Oke, kita lihat videonya. Hai kawan murid, tahukah kamu bagaimana hewan-hewan di dasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dapat hidup? Padahal di sana tidak terjangkau cahaya matahari dan sedikit sekali kandungan oksigennya loh. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari sama-sama. Kamu masih ingat kan apa itu anabolisme dan fotosintesis? Fotosintesis merupakan salah satu proses anabolisme. Nah, bagi yang belum tahu, kamu bisa menonton video sebelumnya mengenai fotosintesis ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Ternyata selain fotosintesis, ada juga loh proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Di video ini, kita akan mempelajari tentang kemosintesis yang pembahasannya meliputi bakteri kemoautotrof dan contoh proses kemosintesis. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu apa sih kemosintesis itu? Secara etimologi, kata kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Tunggu dulu. Kalau gitu, berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong? Jawabannya, ya ternyata ada. Contohnya, bakteri Rhodopsiodomonas yang berpigmen kemerahan, Diospirillum yang berpigmen ungu kemerahan, dan Chlorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri autotrof. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga loh bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa aja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Yuk kita cari tahu. Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemoautotrof. Kemoautotrof berasal dari kata kemo yang artinya kimia, auto yang artinya sendiri, dan tropein yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotrof yaitu bakteri besi, misalnya Cladotrix dan Leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion fero menjadi ion feri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya Thiobacillus thioxidans, yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus, yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, ada juga bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu, gimana sih kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut? Yuk kita cari tahu.
Kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Pertama, yaitu bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Kedua, yaitu bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Bakteri ini akan mengubah 2 senyawa amonia dibantu dengan 3 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Ketiga, yaitu bakteri nitrat. Bakteri nitrat misalnya Nitrobacter, yang akan mengubah 2 asam nitrit dibantu oleh 1 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan energi. Nah, contoh proses kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat tadi ternyata saling berkaitan loh. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Oke, kita lanjut ke contoh proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Misalnya, Thiobacillus thioxidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi 2 senyawa asam sulfat dan energi. Nah, setelah menyimak contoh beberapa proses kemosintesis barusan, jadi apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof berupa bakteri. Jika fotosintesis merupakan proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis, energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu kemosintesis? Kamu masih ingat kan pertanyaan ketika di awal tadi? Jadi, kenapa sih hewan-hewan di dasar laut yang dalam dapat mempertahankan hidup? Ternyata, hewan-hewan yang hidup di lautan dalam melakukan simbiosis dengan bakteri kemoautotrof. Hewan-hewan tersebut mengeluarkan senyawa anorganik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan oksigen ke lingkungan untuk bahan melakukan kemosintesis bagi bakteri. Kemudian, senyawa organik hasil kemosintesis digunakan oleh hewan-hewan tersebut untuk bahan makanan. Sebagai contoh, cacing giant beadworm yang hidup di dasar laut dalam. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kemosintesis. Selanjutnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Sekarang, kamu sudah tahu kan beberapa proses kemosintesis? Kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri ternyata bermanfaat juga bagi kehidupan makhluk hidup lain. Salah satunya hewan yang hidup di lautan yang dalam. Nah, selanjutnya, coba kamu jelaskan apa sih peran kemosintesis bagi tumbuhan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, tadi ya, selesai kita pembahasan anabolisme ya, mulai dari fotosintesis sama kemosintesis ya. Sekarang kita masuk slide terakhir yaitu tugas ya. Tugas 3 bab anabolisme. Seperti biasa, kerjakan juga di Google Form, kemudian kirim. Terima kasih, selamat belajar, jangan jaga kesehatan dan tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.